itu kan. Di kanan sakit bagus. Rindu. Nah, sekarang kalau misalnya di lengan kan namanya arteri apa? Kalau di sini namanya apa? Dorsalis pedis. Nah, badan saya kesal. Kok ada lo? Oke. Nah, pertama kita tentukan dulu yang arterinya. Jadi tulang laba dulu yang berdenyut. Nah, setelah itu kita tensi lagi. Kenapa? Jadi nanti di ujian juga harus dapat ya.
berapa tekanan darah di sebelah kanannya? 130. Nah, harusnya ini saya simpan untuk kelas berikutnya ya. Terus saya tidak tulis. Tapi kayak presentasinya nggak ada kerja. Nah, jadi ini cara perhitungannya teman-teman. Nah, yang pertama, lengan kanan berapa tekanannya tadi? 130. Lengan kiri 120. berapa? 120. Kaki kanan 110. Nah, pemeriksaannya ini. Tekanan sistolik pada kaki kanan. Jadi DD sistolik kanan dibahagi tekanan tertinggi. Jadi tolong pilih yang paling tinggi. Nah, jadi berapa? 110 bahagi 130. coba dibahagi. Berapa? Nah, jadi ini ya jaringan. Nah, jadi ini normalnya untuk yang pemeriksaan AB-nya. Jadi kalau kurang dari 0,40 PAD berat, PAD sedang, PAD ringan normal sama klasifikasi dinding pembuluh darah. Kalau klasifikasi dinding pembuluh darah dia sudah bukan adanya penyumbatan, tapi pembuluh darahnya sudah kaku. Nah, kalau yang tadi kan sarupnya 0, berapa? 0,84. Nah, sebenarnya ada beberapa sumber yang terkait dengan ini. Jadi ada yang menggunakan 0,82 sampai 0,88 itu yang normalnya. Nah, tapi kita cenderung menggunakan yang ini. Ada beberapa kendala, kemudian kenapa ada beberapa PAD itu yang nilainya tidak normal. Nah, yang pertama selain karena ada aterosklerosis atau viskositas darahnya meningkat, yang kedua adalah letak daripada vaskular Dopplernya. Jadi kalau misalnya di lengan itu tadi teman-teman lihatnya bunyinya lebih tinggi daripada yang di kaki kan? Nah, itu juga ikut mempengaruhi tekanannya. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan pada kaki itu tadi awalnya desibelnya 120 ya. Nah, baru dirubah lagi ke 110. Nah, itu karena cuma tergeser berapa senti, berapa inci sampai vaskular Doppler dari pembuluh darahnya. Jadi semakin tepat vaskular Doppler ada di depan dan pembuluh darah, maka pengukuran juga akan semakin akurat. Kemudian apa lagi ya? Nah, kalau misalnya dia dalam posisi yang normal, biasanya kita hanya akan melakukan edukasi terkait dengan perawatan kaki. Misalnya apa? Selain senam kaki apa lagi? Memakai sendal. Kemudian apa lagi? Menggunakan body lotion, pelembab. Kemudian di dalam rumah harus menggunakan sendal yang sifatnya empuk tapi tidak bertekstur. Jadi biasanya kan kalau di rumah itu kita punya sendal oma-oma itu yang ada batu-batu di tengah-tengah, yang besar-besar. Nah, itu kalau saya pernah bilang, ih enak sekali kakinya, padahal kalau terakhir merasa sulit-sulit ya. Jadi kita hindari penggunaan yang modelan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia PAD ringan, ini ya, PAD ringan. Nah, kalau misalnya dia PAD ringan dan kalau setelah PAD ringan tapi manifestasi klinisnya belum terlalu parah di kebas dan kramnya, nah biasanya kita akan lakukan pengukuran 2 kali. Jadi yang pertama di minggu berikutnya kita akan lakukan pengukuran lagi untuk angka brachial index. Tapi kalau misalnya dia pada PAD berat, nah biasanya itu akan dilanjutkan dengan foto vaskular. Jadi daerah vaskularisasi kaki akan difoto, dilihat seberapa parah si aterosklerosisnya atau yang menyebabkan pembuluh darah itu seberapa parah. Kalau misalnya parah, biasanya akan dilakukan tindakan pembedahan untuk membuka si vaskularnya.
Tapi biasanya ini tuh tidak dilakukan. Yang pertama karena kita harus butuh alat vaskular Dopplernya. Pada beberapa kasus di luar itu bisa menggunakan stetoskop, tapi akurasinya itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena tidak bisa tepat. Kadang kan kita itu kalau melakukan pemeriksaan tekanan darah, bunyinya itu kan samar-samar ya, kayak dapat dengar itu setelah dapat dengar tidak. Nah biasanya itu akan mengurangi. Kalau misalnya tiba-tiba orangnya normal tapi orang kasih pakai PAD derat, ibu nanti foto ya, kan dia pun stres. Ya, jadi itu beberapa permasalahan yang terkait dengan ankle brachial index. Kemudian, hal yang sama juga dilakukan di kaki kiri. Jadi setelah kaki kanan, kemudian kita lakukan di kaki kiri. Jadi yang bagian rumusnya ini ganti dengan kaki kiri. Kita lakukan hal yang sama. Misalnya dia 100, kemudian kita akan melakukan perhitungannya. Jadi 100 per berapa? 130. Jadi berapa adinya? Apakah sama? Harusnya beda. Harusnya sama antara kedua kakinya. Tapi biasanya ada kecenderungan perbedaan walaupun dalam rentang dia masih keadaan normal. Jadi misalnya tidak akan terlalu beda. Jadi bukan yang berarti satu PAD berat, satu normal. Tidak mungkin. Jadi akan sama tapi dalam rentang yang masih sama-sama normal. Misalnya 0,90 sampai 1 misalnya. Ini catat jika ada edukasi diberikan kepada pasien keutamaan atau respon dari keluarga. Kemudian, nah indikasi rujukan segera ke dokter bedah vaskular atau IGD. Jadi ini juga itu hanya bisa dilakukan pada pasien-pasien yang tungkainya masih ada. Misalnya dia sudah melakukan amputasi di kaki kiri, di bagian pergelangan kaki, itu ya jangan paksa karena tidak bisa untuk mau dilakukan pemeriksaan PAD karena orang butuh arteri dorsalis pedis. Nah kalau misalnya dua-duanya teramputasi, berarti pemeriksaan ABI tidak bisa dilakukan. Nah biasanya langsung menggunakan alat atau hasil laboratorium, mau difoto saja sekalian, begitu. Jadi ada pengecualiannya. Begitu juga misalnya kalau masih ada kakinya tapi ulkusnya sudah menyebar, nah itu tidak bisa dilakukan. Jadi ulkusnya misalnya sampai hitam di bagian pergelangan kaki dan menutupi, itu juga tidak bisa dilakukan pemeriksaan ankle brachial index. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan di sini?